Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 kelas M akan mempresentasikan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1-2 dengan fasilitator kami Bapak Ridwan dan pengajar praktik kami Bapak M. Fajri Santosa. Saya Filia Eka Meana dan rekan-rekan saya adalah Paino, Elvara Kusumaningrum, Aditya, dan Wildania Agustin. Pada video kali ini, kami kelompok bahagia kelas M Jakarta Timur 1 akan mempresentasikan tentang nilai dan peran guru penggerak di ruang kolaborasi. Nilai guru penggerak adalah pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, ketiga kolaboratif, keempat reflektif, dan yang kelima inovatif. Untuk pembahasan pertama, nilai guru penggerak berpihak pada murid akan disampaikan dan dibuat oleh rekan kami yang bernama Paino. Untuk Paino dipersilakan. Nilai dan guru penggerak berpihak pada murid dan pemimpin pembelajaran. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan pemimpin pembelajaran diantaranya adalah guru penggerak harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang asik, yang aman, nyaman. Kemudian guru penggerak harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan karena dengan kegembiraan pembelajaran lebih cepat masuk ke dalam otak kita, tentunya dengan memperhatikan kepentingan peserta didik atau murid karena setiap anak mempunyai mesin kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian mampu mengembangkan potensinya, berekspresi dan mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan mesin kecerdasannya karena setiap anak sudah diberikan potensi baik. Kemudian tinggal bagaimana kita mau mengembangkan potensi dan minat bakat yang ada pada anak tersebut. Dan juga tentunya sebagai guru harus mampu mengarahkan agar murid tetap berada pada koridornya atau sesuai dengan kodratnya, yaitu diawali dengan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, dan semuanya itu harus berpusat kepada siswa dan harus melibatkan kepada murid sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid yang menyenangkan menjadikan anak-anak lebih mudah dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian nilai lainnya, guru penggerak yang berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Pengalaman saya terkait dengan nilai guru penggerak adalah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus betul-betul menuntun anak untuk supaya anak menjadi disiplin. Kemudian yang kedua adalah ada kegiatan literasi siswa yang menjadikan anak-anak terus mengembangkan pengetahuannya dalam berbagai literasi, ada literasi membaca, literasi media, literasi audio, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk supaya kelas betul-betul menyenangkan, maka sebagai seorang guru penggerak harus betul-betul bisa mengondisikan kelas dengan membuat ice breaking yang menyenangkan dan menjadikan anak-anak kita tersemangat. Nilai mandiri. Seorang guru diharapkan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan apa yang diinginkan. Pada kegiatan yang mencerminkan peran guru yang sesuai dengan nilai mandiri, saya membuat sendiri perangkat dan media yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah sesuai kondisi sekolah dan karakter murid, menggunakan aplikasi atau software yang dipelajari melalui pengembangan keprofesian
yang berkelanjutan secara mandiri tanpa menunggu program pelatihan dari pemerintah. Tindakan nyatanya adalah saya membuat lembar kegiatan peserta didik dengan live worksheet, membuat presentasi dan infografis materi dengan Canva dan Quizzes, serta membuat video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster dan Canva. Peran selanjutnya adalah kolaboratif, bekerjasama untuk menularkan ide dan menyelesaikan masalah rumit menuju visi bersama. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan kolaborasi dalam kegiatan P5 yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah inovatif. Nilai inovatif bagi seorang guru penggerak adalah seorang guru diharapkan mampu memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan yang ada saat itu. Pengalaman saya terkait dengan nilai inovatif adalah mempersiapkan diri untuk berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda agar peserta didik juga tidak merasa bosan dan pembelajaran jadi menyenangkan. Perilaku yang dilakukan oleh seorang guru penggerak terkait nilai inovatif adalah mengasah dan membimbing murid agar bisa menciptakan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Sebagai contoh, saat pembuatan tugas programming, inovasi saat mengerjakan tugas, anak melebihi dari tugas yang diberikan. Dan ada beberapa kreativitas yang timbul pada saat anak membuat program. Berikut peran guru penggerak yang berpusat pada siswa dan juga menjadi pemimpin pembelajaran. Di antaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau murid. Peran saya sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran diantaranya adalah memimpin untuk membangun lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid, melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Peran lainnya sebagai guru penggerak yang berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran adalah mampu membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar pendidikan karakter di sekolah maupun di luar sekolah, kemudian mampu memberikan suatu perubahan dinamika belajar pada siswa. Tentunya ini harus diikuti dengan situasi dan kondisi di masing-masing sekolah. Kemudian mampu membuat metode pembelajaran yang sifatnya menyenangkan dan berpusat pada siswa. Dalam hal ini adalah anak-anak mampu betul-betul merdeka dalam hal belajar. Selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai pendidik dan pengajar, kita juga harus mempunyai wadah untuk belajar dan mengembangkan diri. Istilah ini diperkenalkan oleh Etienne Wenger. Dia adalah praktisi pendidikan kelahiran Switzerland. Menurut beliau, mengapa harus ada komunitas praktisi? Karena ada sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukan dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Berikut ini adalah manfaat bila kita mengikuti komunitas praktisi. Yang pertama, kita bisa meningkatkan efisiensi dari penggunaan pengetahuan. Yang kedua, lalu membantu kita dalam mengembangkan gagasan dan inovasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, memfasilitasi terciptanya metode pembelajaran yang baru. Dan dari sini kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru dalam pengembangan pembelajaran.
Berikut ini adalah keutamaan kita mengikuti komunitas praktisi, yaitu kita bisa berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, lalu merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah, dan berbagi pengalaman, menjalankan praktik dalam kegiatan belajar mengajar, dan terakhir merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan dan mendokumentasikannya. Ini adalah kegiatan komunitas praktisi yang sebagian besar dari kita tahu dan sudah melaksanakannya, yaitu KKG SD, KKG Bahasa Inggris SD, dan MGMP tingkat menengah pertama dan atas. Mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Kegiatan yang saya lakukan dalam mewujudkan kepemimpinan murid adalah saya menjadi penanggung jawab kegiatan Market Day dalam rangka meningkatkan pemahaman numerasi dan menstimulus jiwa entrepreneur murid. Nilai yang dikembangkan adalah nilai kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, dan reflektif. Peran guru penggerak mendorong kolaborasi antar guru. Tujuan utamanya adalah kolaborasi antara guru untuk meningkatkan kompetensi setiap guru. Tidak hanya kompetensi keahlian tetapi juga kompetensi akademik. Adapun contohnya yaitu menyusun pembelajaran bersama rekan sejawat, terutama rekan kelas masing-masing. Peran guru penggerak sebagai coach adalah seorang guru mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Seorang guru penggerak diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa nantinya. Contoh peran guru sebagai coach yang pernah saya lakukan adalah membantu para guru untuk membuat modul pembelajaran secara online dengan menggunakan aplikasi Sigil. Sehingga modul tersebut bisa dibuka di smartphone siswa dan memudahkan guru untuk membuat materi yang bisa dibaca kapan saja dengan tampilan yang menarik dan pastinya tidak membosankan. Terima kasih telah melihat presentasi dari kami yang bertema nilai dan peran guru penggerak. Sampai ketemu di kolaborasi selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.